Mana dong ini penontonnya mana nih? Assalamualaikum. Aduh, ya penontonnya udah sahur ya kayaknya jam segini. Oke, di obrolan gue nih membahas banyak hal yang pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Karena apa? Karena Mas Bro ini, ya gue ulangin terus ya di awal video. Mas Bro ini adalah sahabat gue, dan selama aku berteman sama Mas Bro, kita selalu ngobrol dan isi obrolannya menurut aku sangat bermanfaat buat hidupku gitu. Dan sekarang aku bikin acara ini, semoga obrolan ini juga bermanfaat buat teman-teman semua yang ngedengerin obrolan gue gitu ya. Sip. Aku cuma bisa gitu. Cuma bisa gini doang. Kalau minggu kemarin bahasan sebelumnya kita bicara tentang mengidolakan seseorang. Dan sekarang aku mau membahas hal yang membingungkan juga untuk aku, untuk banyak orang juga pastinya ya. Tentang bagaimana kita memilih karir atau pekerjaan. Karir pekerjaan sama aja kan? Iya, karir dan pekerjaan sama aja itu. Karena banyak banget yang sekolahnya apa, kerjanya apa, kuliahnya apa, kerjanya apa. Gitu. Kayaknya susah banget ya buat dari awal itu satu jurusan aja gitu. Ketika kuliahnya apa, pokoknya kerjanya apa, Iya, kerjanya sama. Atau dari kecil tuh udah tahu gitu. Oh, ini sukanya pasti mau jadi ilmuwan gitu kan. Dari kecil tuh udah kelihatan kan. Sampai gede pun di jalurnya gitu. Susah. Iya, susah. Contohnya gue aja. Lu kuliah apa? Iya, SD, SMA itu standar lah ya sampai SMA. Gue kuliah pariwisata. Sekarang di entertain. Dulu pernah jadi atlet juga. Banyak banget. Iya, sebenarnya dulu cita-citanya gue pengen jadi atlet. Nggak boleh, ya kan? Mau kuliah waktu itu salah satu universitas di Bandung, ngambil komunikasi, nggak boleh juga karena alasan ini itu lah. Akhirnya waktu itu yang masih buka waktu itu pendaftarannya bukan pilihan. Gue lihat-lihat ya kan, ini masih bisa terima mahasiswa nggak? Masih ya. Masuklah saya ke situ. Ini sekolah pariwisata, Pak. Jurusan favorit di sini apa, Pak? Iya. Ini Mbak, jurusan perhotelan. Ya, jurusan perhotelan, ada banyak lagi. Tapi yang paling favorit itu kitchen. Jadi chef itu. Nah, aku mikir, waduh, gue kuliah kayaknya nggak passion deh masak-masak gitu kan ya. Aku lihat-lihat lagi aja, jadi kayak menu makanan gitu loh. Kayaknya yang ini enak nih. Gue nggak pilih aja itu. Daftar kuliah karena masih ada yang buka. Ya serius. Dan itu negeri, dan aku cari yang negeri gitu kan. Karena swasta terus ya, berat ya. Jadi waktu itu pengennya negeri aja gitu. Bukan berat sih, bosan di swasta terus, pengen negeri. Tuh. Akhirnya lihat, wah ini kayaknya asik nih jurusan ini. Keren nih kayaknya. Gitu milihnya. Bukan karena cocok atau enggak di hati. Enggak, karena saya nggak tahu apa-apa tentang pariwisata waktu itu kan. Kebetulan sama teman aku di sebelah nih, bareng daftarnya, nanya, lu masuk jurusan apa cuy?
aku perhotelan. Kenapa lu masuk itu? Soalnya tante aku gini. Yakin lu masuk perhotelan? Iya yakin lah, emang pengen masuk sini. Oh ya udah deh, gue ikutin lo aja. Serius, udah tuh ngikutin jurusan perhotelan, akhirnya nggak jadi pariwisata. Wow. Iya. Abis itu interview. Nah, mau interview, ada dosen yang keluar dari ruangan, dia bilang ini kesempatan terakhir kalian buat merubah jurusan kalau masih bimbang. Akhirnya aku rubah lagi dan di situ. Karena menurut aku jurusan pilihan aku tuh lebih keren daripada Perhotelan. temen. Karena lebih keren aja, nggak tahu kerennya sebelah mana. Oh iya, pokoknya gitulah. Ya, ini asik nih dari namanya ya. Destinasi pariwisata. Hmm. S1. Sebenarnya kalau lulus juga gue kan. Enggak. Berat banget. Pupus jadi Boleh nggak sih break dulu? Oke. Pupus gak jadi atlet, Pupus gak bisa masuk komunikasi, masuk pariwisata, gak lulus juga. Akhirnya gue terjun lah di entertain. Panjang ya perjalananmu untuk jadi seorang entertain ya. Iya. Harus melewati beberapa lampu merah dulu. Ganti-ganti seragam terus ya. Apa nggak bisa ya langsung aja, nggak usah pakai singgah-singgah, nggak bisa ya? Dari sebenarnya dari guanya sih bisa aja, banyaknya dari faktor dari luar, bukan dari gua sendiri gitu. Berhubung saya ini anaknya gampang ke distract, jadi nanti orang tua ada yang nggak setuju misalkan gitu. Ya kalau begitu ceritanya, untuk apa kita punya cita-cita? Kenapa kita kalau masuk sekolah dulu, misalkan baru masuk sekolah kelas 1 SD, pasti gurunya tuh, kamu cita-citanya mau jadi apa? Kalau nggak dokter, pramugari, pilot pilihannya. Enggak, maksudku kenapa kita ditanya cita-cita kita apa? Iya. Kalau pada akhirnya misalkan kayak gue misalkan mau jadi pilot, tapi pada akhirnya karena lingkungan, karena keluarga, karena siapalah, pada akhirnya kayak gak boleh jadi pilot ya. Jadi mending hidup kita nggak usah punya cita-cita berarti. Ya kayak lo misalkan pertama tadi mau jadi atlet, mungkin itu cita-cita. Enggak, yang kutanya dulu, cita-citamu mau jadi apa sih? Dulu tuh. Itu dia. Kadang nggak ada yang tahu, termasuk yang di sini, cita-cita dari dalam hatimu itu mau jadi apa? Kayak patah cita-cita gue. Akhirnya gue nggak tahu mau jadi apa. Karena yaitu tuntutan dan keinginan di luar diri sendiri. Dan kamu harus jadi ini dengan cara yang orang mau. Akhirnya gue kehilangan cita-cita itu. Kehilangan tujuan. Iya, kehilangan tujuan mau jadi apa. Kebetulan terakhir yang bikin gue asik, ya entertain inilah gitu. Kayaknya ke sana. Iya. Jadi dasarnya karena asik ya, bukan karena keinginan awalnya. Iya, karena asik. Iya. Persoalanmu adalah mungkin juga banyak yang mengalami orang-orang di luar sana bahwa sama aja cita-cita hidup itu sama aja kayak kita masuk rumah makan. Saya masuklah rumah makan, saya mau makan ikan pindang misalkan. Dari awal dari rumah sampai ke tempat rumah makan berkeinginan besar untuk makan ikan pindang. Begitu nyampe sana, yang ini nasihati jangan ikan pindang begini. Enakan yang ini aja, enakan yang itu aja. Jadi akhirnya kebetulan kita bukan tipe orang yang megang prinsip gitu, yang komit gitu. Akhirnya dari rumah mau makan ikan pindang
Sampai di sana nasi rendang. Banyak banget deh. Iya, iya. Sangat-sangat banyak. Sedangkan gini dulu kita bahasnya adalah ada bahasa yang namanya ahli gitu. Ya. Ahli apapun. Ahli dokter, ahli pokoknya ahli. Banyak ada bahasa itu. Nah, kita tidak akan bisa jadi ahli walau kita belajar di situ kalau dasarnya bukan dari keinginan dulu, dari kesenangan dulu. Misalkan saya senang jadi dokter. Nah kan segala sesuatu yang dilakukan karena dasarnya senang itu kan total gitu. Nggak tahu capek, nggak tahu pusing, berjuang karena senang selama menjalaninya. Nah kalau sudah nggak senang duluan, akhirnya kita tuh nggak akan nyampe ke tujuan. Artinya penyebab cita-cita itu sampai pertama kali adalah kesenangan dulu. Setelah senang dipikirkan, direnungkan, baru diperjuangkan. Nah kalau misalkan yang tidak kita sadari adalah, misalkan saya pengen sepeda, ada orang yang mau kasih mobil, secara nilainya kan lebih mahal mobil. Ya. Tapi secara senangnya saya senang sepeda, nggak senang mobil. Nah, walaupun nilai sepeda itu nggak seberapa dibandingkan mobil, cuma karena dasarnya senang, jadi ngejalaninya enak. Walaupun lebih mahal mobil, karena saya lebih senang sepeda, jadi walaupun dikasih mobil, nggak bisa nikmati, dengan benar gitu. Nah itulah yang terjadi, yang akhirnya yang seperti di awal tadi lo bilang, kuliahnya apa, kerjanya apa. Bertahun-tahun saya misalkan habis tenaga, habis duit, pemikiran, waktu dan segala macam memahami di ruang lingkup kimia misalkan. Bertahun-tahun saya habiskan waktu di sana. Tapi pada akhirnya kerjaanku jadi petani. Nah, jadi bertahun-tahun ngabisin waktu untuk memahami kimia tadi apa. Dan juga saya seberhasil-berhasilnya di dunia tani tadi, tetap aja kayak merasa ada yang kurang. Karena keinginan hati itu untuk jadi seorang ahli kimia. Nah di situ bertempur kita pasti. Mungkin dari tani tadi duit dapat, bahkan banyak, terkenal, tapi sama aja kan. Karena keinginan kita tuh untuk jadi ahli kimia, tetap aja kayak merasa kurang, merasa hampa atas keberhasilan di ruang lain. Makanya sebaik-baiknya adalah ketika kita punya cita-cita, pertahankanlah, tidak usah terpengaruh.